Seringkali kita lebih percaya pada perkataan kita dan pada self confidence kita lebih daripada perkataan Tuhan. Hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Kita akan baca firman Tuhan dari Markus 14 ayat yang ke-66 sampai 72. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Petrus masih ada di bawah di halaman. Lalu datanglah seorang hamba perempuan imam besar. Dan ketika perempuan itu melihat Petrus sedang berdiam, ia menatap mukanya dan berkata, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Tapi ia menyangkalnya dan berkata, "Aku tidak tahu dan tidak mengerti apa yang engkau maksud." Lalu ia pergi ke serambi muka dan berkokoklah ayam. Ketika hamba perempuan itu melihat Petrus lagi, berkatalah ia pula kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini adalah salah seorang dari mereka." Tetapi Petrus menyangkalnya pula. Tidak lama kemudian orang-orang yang ada di situ berkata juga kepada Petrus, "Engkau ini pasti salah seorang dari mereka, apalagi engkau seorang Galilea." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang yang kamu sebut-sebut ini." Dan pada saat itu berkokoklah ayam untuk kedua kalinya. Maka teringatlah Petrus bahwa Yesus telah berkata kepadanya, "Sebelum ayam berkokok dua kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Lalu menangislah ia terseduh-seduh. Saudara, pembacaan kita kali ini bagian yang paling banyak diingat oleh pembaca Injil. Karena peristiwa ini berhubungan dengan seorang yang dekat dengan Tuhan Yesus. Dan Markus tulis secara detail bagaimana Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Ini tentu hal yang sangat-sangat menyedihkan, saudara. Yaitu tentu narasinya dimulai dari Getsemani. Dan ditulis oleh Markus bahwa mereka semua termasuk Petrus melarikan diri pada peristiwa penangkapan itu. Tapi rupanya Petrus menyadari bahwa para pengawal bait suci tidak berniat menangkap orang lain kecuali hanya menangkap Tuhan Yesus. Ayat 66 pembacaan kita tadi, bagaimana Petrus berada di halaman rumah dari imam besar, di mana seorang pelayan perempuan mengenali Petrus sebagai pengikut Tuhan Yesus. Perempuan itu berkata bahwa engkau juga bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Tapi saudara, sangat disayangkan, Petrus menyangkalnya. Nah tentu saudara masih ingat bukan? Beberapa waktu sebelum ini, setelah mereka habis makan Paskah, mereka menuju ke Bukit Zaitun. Setelah mereka menyanyikan beberapa nyanyian, kemudian Yesus mulai mengatakan kepada mereka bahwa kamu semua akan lari dan pergi sebab gembala akan dipukul dan domba akan tercerai-berai. Kamu semua akan meninggalkan aku. Tapi Petrus berkata dengan semangat bahwa enggak, aku tidak akan meninggalkan engkau. Bahkan Yesus berkata, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkali aku 3 kali. Dan Petrus tetap berbantahan. Di sini kita belajar bahwa seringkali kita lebih percaya pada perkataan kita dan pada self confidence kita lebih daripada perkataan Tuhan. Di sini Petrus berupaya untuk berdebat dengan Yesus soal bahwa dia hebat dan dia bisa. Tapi sebenarnya kita memahami betul, mengikuti Yesus kalau bukan anugerah Tuhan itu nggak mudah. Kita pun dalam mengikut dia nggak gampang, kita tahu. Oh, ada yang bilang gampang, ada yang bilang mudah. Tapi kalau bukan karena anugerah, bukan karena kekuatan Tuhan, saya rasa kita tidak mampu. Saya mengingat perkataan salah seorang pengajar dalam sebuah sekolah teologi yang saya pernah ikuti berkata seperti ini, bahwa mengikuti Yesus itu bukan susah, tapi tidak mungkin dengan kekuatan kita sendiri. Kita perlu kekuatan Tuhan. Saudara, apa penyebabnya Petrus menyangkal Tuhan Yesus? Saudara, Petrus over confidence.
Dan juga Petrus merasa bahwa dia lebih berkomitmen dengan Tuhan Yesus daripada murid-murid yang lain. Masih ingat bagaimana Tuhan Yesus memperingati dia sebelumnya pada saat sebelum peristiwa Getsemani. Tuhan Yesus telah memperingatkan bahwa gembala dipukul dan domba tercerai-berai. Tapi apa yang dikatakan oleh Petrus? Dia katakan, sekalipun orang meninggalkan engkau, tapi aku tidak akan. Bahwa ketika dia diperhadapkan dengan sebuah keadaan yang berbeda, kali ini dia seperti berjinjit-jinjit ada di halaman daripada imam besar di mana Yesus sedang dihakimi dengan tentu penghakiman yang tidak resmi dan tidak adil. Tapi dia sedang berupaya untuk tetap ada di situ untuk mengetahui apa yang terjadi. Niatnya mungkin baik, tapi disitulah kadangkala kita dapat dengan mudah menyangkali Tuhan hanya karena orang tahu bahwa kita adalah pengikut Dia. Saudara, dalam kehidupan ini kita bisa saja menyangkali Tuhan, baik itu di tempat kerja kita, di sekolah kita, dimanapun kita berada. Kita kadangkala menyangkali Dia dengan perbuatan kita, dengan perkataan kita, dengan tingkah laku kita. Tapi di sini Petrus memberitahukan kepada kita semuanya bahwa kita tidak boleh mengandalkan kekuatan kita sendiri. Petrus bukan cuma sekedar berkata aku tidak mengenal. Petrus mulai mengutuk. Petrus mulai berkata aku tidak mengenali orang ini sama sekali. Ya. Saudara, cerita Petrus bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kita dengan rendah hati perlu menerima perkataan Tuhan Yesus untuk kita berjaga-jaga dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan supaya kita tidak dapat menyangkali Dia. Have a blessed day. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Amin.